Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Selasa 29 Desember 2020 dengan tema Kerendahan Hati Pejuang Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 1 ayat 19-28 berkata demikian. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami, apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Beberapa waktu yang lalu muncul postingan yang viral tentang seorang raja Butan yang bernama Raja Jigme Kesar Namgyel Wangchuk. Dalam postingan itu terlihat sang Raja Jigme sedang mengupas bawang dengan mengenakan pakaian santai untuk menyiapkan makanan bagi siswa-siswa sekolah dasar di Mongar, wilayah kerajaan Butan. Postingan itu hanyalah salah satu bukti dari Raja Jigme yang terkenal sebagai penguasa yang rendah hati. Banyak pengguna media sosial yang memuji sikap Raja Butan ini yang sangat berlainan dengan bangsawan dari kerajaan lainnya. Yohanes Pembaptis, sang pejuang Tuhan, dijelaskan oleh Rasul Yohanes dalam Injilnya sebagai seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Ada dua bukti kerendahan hati Yohanes Pembaptis yang disampaikan oleh sang rasul. Pertama, Yohanes menggambarkan kebesaran pribadi Yesus dengan membandingkan dirinya dengan Mesias. Hamba tidak harus selalu melepas sendal tuannya, tetapi Yohanes bahkan merasa tidak layak untuk melakukan tugas yang paling kasar ini, yaitu melepaskan tali kasut Mesias. Kedua, Yohanes menegaskan bahwa ia bukanlah Mesias atau Kristus, tetapi hanya pendahulu Mesias, pemberita yang mempersiapkan jalan untuk Mesias. Ekspresi klasik kerendahan hati ini muncul dari persepsi Yohanes tentang siapa dirinya dan penerimaan akan peran yang diberikan Allah kepadanya. Sebagai hamba-hamba Allah, sudah sepatutnya kita meneladani kerendahan hati sang pejuang Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis, di mana dalam pelayanan kita harus selalu menyatakan tentang Kristus, bukan menonjolkan siapa diri kita. Dan biarlah kita belajar untuk bersukacita di dalam melayani Kristus dengan motivasi seperti sang pejuang Tuhan. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil, sehingga hanya Tuhan yang dipermuliakan dalam seluruh pelayanan hidup kita. Melalui perenungan pada hari ini kita bersama-sama belajar. Kerendahan hati adalah siapa yang pada akhirnya mendapat kemuliaan dalam pelayanan kita, pribadi kita atau pribadi Kristus.